baik yang menyaksikan lewat Zoom virtual dari rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419 ayat 1 dan 2. Yesus pimpinlah. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya dikau itu di sepanjang jalan hidup umatmu masuk rumahmu. Ayat kedua juga. Iman yang teguh agar jangan ditaklukkan oleh susah dan gemuruh. Ikut jalanmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas kepadamu. Ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, agar kami tidak berputus asa oleh karena dosa-dosa kami, tetapi agar kami penuh harap atas kasih setiamu melalui anakmu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Oh kuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan.
Sama seperti Dia mengasihi miliknya di dunia ini, demikian juga Dia mengasihi mereka sampai pada akhir zaman. Kembali kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Adakah hatimu jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakar. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami.
Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Jemaat nomor 33. 1. Setelah malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun yang seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 303 ayat 1. Bagi Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kemasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, "Mampirlah dengar doaku." Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dalam kerajaan Bapakku. Kita kembali bernyanyi dari Kirim Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Perlindungan yang teguh bila hidup menangis, harapanku penuh. Tuhan pimpin terus hidup menderang, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 3. Tetap teguh, kau pemimpin umatmu. Untuk kami yang lemah, lewat gurun dunia,
ketiga jemaat diundang untuk berdiri. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil pengurus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian. Silakan.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermakmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Jaga manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dalam satu minggu ini. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Pertama-tama, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur atas segala kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita dalam satu minggu ini. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita boleh berkumpul di tempat ini, dan juga untuk Abang Ina yang ikut juga beribadah dari rumah melalui Zoom, kami sampaikan selamat beribadah. Kiranya berkat Tuhan bagi kita maupun di tempat ini maupun dari rumah sama-sama diberkati Tuhan. Kiranya melalui ibadah kita pada saat ini, hati kita, jiwa kita, pikiran kita boleh berpaling kepada Tuhan, sehingga kita boleh meninggalkan manusia-manusia lama kita, dan kita boleh masuk setiap hari ke dalam hadirat Tuhan, dan kita memiliki kerinduan bagi Tuhan untuk kita tetap bersekutu bersama dengan Dia. Nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Okuli. Minggu Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Topik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang nanti, Inang Bibel Pro Mawati tentang firman Tuhan yang adalah bertobat supaya tidak binasa. Bertobat supaya tidak binasa. Kiranya kita sama-sama berdoa supaya firman Tuhan dapat sampai ke tempat ini dan boleh kita tangkap dengan baik. Berikutnya persembahan kita, yaitu persembahan keuangan pada tanggal 13 Maret 2022. Persembahan pertama 84.000,
kedua 85.000, ketiga 100.000. Diterima persembahan dari keluarga Ketua M. Salahi 1 juta rupiah. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan. Ia Allah Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di Juru Selamat kami. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih hadirat-Mu Tuhan atas segala limpah anugerah dan rahmat-Mu ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang melayakkan kami datang ke hadirat-Mu pada kesempatan ini, yang juga membuat kerinduan kami datang kepada Tuhan untuk bersekutu di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami pada saat ini menjadi suatu persekutuan yang indah untuk melayakkan kami menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga atas persekutuan kami yang indah pada saat ini. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah tinggikan Engkau ya Tuhan melalui puji-pujian kami. Biarlah Tuhan segala puji-pujian yang telah kami lakukan kehadirat boleh menjadi bau dupa harum di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan firman-Mu sebentar akan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang terucap boleh sampai dan kami dengar, pertama boleh kami lakukan dalam hidup kami, supaya kami menjadi alat-alat terang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui kesehatan yang kami miliki boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan dimanapun kami berada. Bapa di surga, biarlah tetap kerinduan kami kepada Tuhan tetap berkobar-kobar. Biarlah kami tetap berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam semua kehidupan kami. Biarlah Tuhan pulihkan hati pikiran kami supaya kami tetap tertuju kepada Tuhan dalam hidup kami. Biar kami juga Tuhan, kami boleh berpaling dari kehidupan lama kami dan kami menuju kepada menatap kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Engkau telah menolong kami, menyertai kami dalam semua aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan, jikalaupun ada sesuatu pekerjaan yang masih terkendala dalam kehidupan kami, biarlah tetap tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga penopangan Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, supaya minggu-minggu dan hari-hari yang akan datang kami boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya. Jikalaupun hari ini Tuhan jemaat kami di dalam memiliki kelemahan tubuh, biarlah Tuhan senantiasa yang memberikan kesembuhan dan pemulihan atas kesehatan mereka. Biarlah tangan-Mu Tuhan dan melalui obat-obat dan yang dimakan dan yang diminum boleh mendatangkan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas bagaimana mestinya di dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi mereka juga ya Tuhan ya hari ini belum bisa hadir bersama-sama kami di tempat ini. Biarlah Tuhan yang mengetuk hati pikir mereka supaya mereka boleh merindukan bersekutu bersama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan uang persembahan yang telah kami kumpulkan pada minggu yang lalu. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan di dunia ini. Beri hikmat bijaksana kepada kami ya Tuhan atas segala sesuatu keuangan yang telah ada, boleh kami kelola dengan baik untuk operasional dan perluasan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Banyak dosa pelanggaran kami yang kami perbuat melanggar hukum
di setiap kehidupan kami. Ampunkan kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima segala berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita yang pertama dan kedua sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan seterusnya. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan Tuhannya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Kami persilakan untuk Inang Bible Pro menyampaikan khotbah. Baik. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh sangat baik, Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kami, sehingga kami beroleh kesehatan, persekutuan yang indah dalam ibadah kami saat ini, dan kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan, disuarakan di tengah-tengah ibadah kami. Berkenanlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tertuju kepada kebenaran firman-Mu yang akan menjadi makanan jasmani dan rohani kami. Mari Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Mohon maaf, saya tidak menyediakan screen atau PowerPoint, tapi izinkanlah saya menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh persaudaraan, dengan penuh sukacita. Terlebih dahulu izinkan juga saya memperkenalkan diri, karena memang baru kali ini saya diberikan kesempatan untuk
menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah minggu di GKPA Perlagutan Surabaya. Sekalipun lewat media Zoom, tapi memang ikatan hati yang ber-GKPA ini pasti dimanapun dan situasi apapun, tentu kita boleh disatukan di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Ya, nama saya Bibelfro Fatmawati Simatupang Boru Sihotang. Suami yang Tuhan anugerahkan, diberikan Tuhan bagi saya Marga Simatupang Siburian. Tapi Tuhan berkehendak lain, Amang Inang, bahwa beliau sudah bersama dengan Allahnya Sang Pencipta. Beliau sudah dipermuliakan di 14 tahun yang lalu. Tuhan berikan kami satu putri, Joy Priska Abelta Borusiburian. Sekarang sudah duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Ya, Tuhan itu baik, memelihara, menjaga siapapun, termasuk juga hambanya saya, menjaga titipan Tuhan dan melanjutkan kehidupan yang penuh dengan segala sesuatunya. Saya memang tidak secara People Pro yang ditempatkan, karena semenjak menikah di 2006 saya memang sudah resign, tapi karena jubah ini yang selalu menemani saya dengan tohonan ini, lalu oleh distrik 4 karena saya berdomisili di Depok, Jawa Barat, dan saya menjadi bahagian dari Majelis Gereja Kristen Protestan Angkola Perlagutan Depok, Resort Jawa Barat, Amang Inang. Maka oleh distrik 4 diberi kesempatan saat ada pelayanan khotbah. Demikian Amang Inang, perkenalan saya, karena memang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Izinkanlah biarlah Tuhan juga menyayangi kita semua dan Amang Inang di Parlagutan GKPA Surabaya, mendoakan kami hambanya, kami secara pribadi dan keluarga. Firman Tuhan Amang Inang pada hari ini di dalam minggu kita, Minggu Okuli, diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, dikatakan firman Tuhan untuk kita. Mari kita ikuti bersama. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9 dikatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu?" Dari Bogor. Hah? Dari Bogor. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri. Suatu ketika si suami pergi ke dokter yang mengeluhkan kondisi atau keadaan istrinya yang mengalami ketergangguan di bagian pendengaran, atau bisa kita katakan tuli. Saya harus berkali-kali berbicara pada istri saya, barulah ia mengerti. Dan situasi ini membuat si suami merasa sulit. Dan situasi ini membuat si suami memaksakan diri supaya berkonsultasi ke dokter. Karena dia benar-benar merasa terganggu. Dan benar-benar merasa sangat sulit saat dia berkomunikasi dengan istrinya yang dia kasihi. Kemudian sang dokter memberikan saran seperti ini. Dokter berkata kepada sang suami, coba engkau berbicara kepada dia atau kepada istrimu dengan jarak 10 meter. Jika istrimu tidak ada respon, maka kemudian engkau semakin mendekat lagi dengan jarak 5 meter. Supaya dari situ kita bisa mengetahui bagaimana tingkat dari ketergangguan atau ketulian sang istrimu. Itu yang dikatakan dokter tersebut. Kemudian ketika sampai di rumah, sang suami langsung mencobanya. Pertama dia mencoba dari jarak 10 meter. Lalu dia bertanya kepada istri, Mami, kamu masak apa hari ini? Dengan suara yang sedikit keras, namun tidak ada jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada istrinya. Lalu kemudian sang suami coba untuk mendekat, berbicara dengan suara yang lebih keras lagi dengan jarak 5 meter. Tetap dengan pertanyaan yang tadi. Mami, kamu masak apa hari ini? Tetap sang istri
tidak mendapatkan respon dari apa yang ditanyakan kepada, atau suami tidak mendengar dari respon dari sang istrinya. Akhirnya dia semakin mendekat, tetap melakukan hal yang sama dengan jarak 1 meter. Tidak mendapatkan respon, sampai akhirnya sang suami berbicara langsung di samping telinga sang istri. Kemudian sang istri menjawab, "Sudah 4 kali saya menjawab pertanyaanmu. Saya berkata, hari ini saya memasak sayur asam." Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ternyata bukan sang istri yang tuli, yang terganggu pendengarannya, melainkan sang suami. Oleh sebab itu, sering sekali di dalam kehidupan ini, kita menghakimi orang lain, merasa diri kita yang lebih benar. Ternyata diri kitalah yang perlu diperbaiki, bukan orang lain. Diri kita sendirilah yang perlu dikoreksi. Bahkan tidak jarang zaman ini, amang-inang yang dikasihi Tuhan, manusia sering menjadikan dirinya hakim yang paling benar terhadap sesamanya. Bukan lagi sebuah lagu yang sering kita dengar atau terpopuler mungkin pada saat itu zaman kita Bapak Ibu, yang dikatakan dunia ini panggung sandiwara. Tetapi sekarang sudah dapat dikatakan bahwa dunia ini adalah panggung penghakiman. Karena tidak jarang begitu tidak pedulinya kepada diri sendiri, tetapi lebih repot kita mengurusi kehidupan orang lain. Lebih peduli kita mengurusi urusan orang lain. Selalu saja ada komentar miring. Selalu ada saja komentar negatif tentang orang lain. Ketika orang lain mengalami keberhasilan, ketika orang lain mengalami kegembiraan, apakah juga kesedihan, apakah juga kegagalan, sekalipun selalu ada saja komentar negatif yang dikatakan atau yang diucapkan. Bahkan ketika di dalam suatu situasi yang sedang atau sangat-sangat bersedih, atau seseorang sedang mengalami duka cita, yang seharusnya seseorang yang bersedih atau berduka cita itu dia mendapat respon atau sikap empati dari kita, tetapi oleh orang atau oleh kita memberikan cap atau kita memberikan respon perkataan yang kurang baik terhadap mereka yang mengalami duka atau mengalami kesedihan. Tetapi itu tidak didapatkan dengan begitu saja. Orang yang berduka, orang yang bersusah hati, yang seyogianya memperoleh empati, perhatian, doa, support, penghiburan, kekuatan dari kita. Tetapi malah kita menghakimi. Bahkan tidak jarang juga ketika ada yang bersusah hati, bukan kita membantunya, tetapi kita semakin menambah kesusahannya. Kita semakin menambah kesedihannya. Bahkan sebagai contoh, ketika ada terjadi kecelakaan sepasang suami istri yang meninggal dunia di tempat, kemudian informasi tersebut didengar oleh tetangganya
ada saja tetangga yang berkata, "Tuani mei, untunglah mereka mati. Untunglah mereka meninggal. Mereka itu meninggal akibat dari kesombongan diri mereka, keangkuhan mereka." Bahkan begitu juga ada contoh-contoh yang lain yang mungkin sering kali yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat bahkan di hadapan kita. Amang Inang, jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah kehidupan di sekitar kita. Bisa saja komentar itu terjadi, bahkan ada lagi yang berkata, itu sakit yang dia terima akibat dari dosa-dosanya. Molo mate di usia na poso, songenahu alami, Amang Inang di usia 31 tahun. Suami yang dipanggil oleh Tuhan karena penyakit jantung yang sangat mendadak sekali. Mungkin kalau saya respon orang-orang yang di sekitar saya, orang-orang bahkan keluarga terdekat saya, arani, hadusawan, karena kesalahan, dan lain sebagainya. Tapi dalam pikiran positif saya, bahwa hidup manusia bahkan hambanya sekalipun adalah miliknya dan akan kembali kepadanya. Dan sudedo kita Amang Inang, semua kita akan kembali ke surga. Bukan cara bagaimana mati kita, bukan cara bagaimana pergumulan itu, tapi bagaimana cara hidup seseorang itu di dunia. Apakah sudah berbuah madung merperbatu kita? Sudahkah kita berbuah melakukan kehendak Tuhan, atau indah dope? Amang Inang, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika pernah kita melihat Amang Inang atau mendengar sebuah kisah bahwa kita memiliki 5 jari. 1 jari ini menunjuk orang lain. Lalu 4 jari mengarah kepada diri kita sendiri. Berarti ada yang harus kita introspeksi diri kita. Ada yang harus saya koreksi di dalam diri saya, diri kita. Apakah saya sudah benar-benar melakukan kehendak Tuhan, di mana anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan dan izinkan ini saya lakukan suatu tugas mulia yang Tuhan berikan. Jika kita lihat nats yang hari ini di Minggu Okuli mau berbicara kepada kita sebuah firman Tuhan, ada 2 topik. Kalau kita lihat, kita perhatikan Amang Inang dalam Alkitab kita, yang pertama itu adalah dosa dan penderitaan di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian di perikop selanjutnya masih di pasal ini, yaitu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Di mana orang-orang Yahudi sering sibuk, hepot, sotar boto-boto, ya, sibuk mengurusi orang-orang lain di sekitarnya. Sibuk dengan hal-hal yang kurang mendukung, hal-hal yang menurutnya itu sangat penting, fokus terkenal. Itulah yang dikritik oleh Kristus Yesus Tuhan dalam nats ini. Karena tentang kematian tidak ada orang yang tahu. Indah dong kalender natatandai, dohot namanandai, andi gandehe. Kita
di pio Tuhan. Bukankah sang penyair mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun. Aku ingin hidup bebas melakukan sesuatu karya. Tapi jika Tuhan sudah memanggil kita dengan manis, sudah memanggil kita dengan baik untuk keperluan Allah di kerajaannya, satu manusia pun atau satu dokter tidak ada yang bisa menghalanginya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya apa yang kita tidak sukai dari orang lain, ternyata itu adalah sifat yang tidak kita sukai dari diri kita sendiri. Kita belum bisa, kita belum bisa mengatasi suatu kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian kita jengkel, kesal melihat sifat buruk yang muncul di dalam diri orang lain. Sehingga kita memintanya untuk berubah. Oleh sebab itu, tadi yang saya sampaikan, mari mengintrospeksi diri. Mari melihat diri kita, mencoba dari kekurangan diri kita sendiri, akhirnya tidak lagi menghakimi, tidak lagi menyudutkan, tidak lagi menyalahkan orang lain. Seperti dalam nats ini, firman Tuhan pada minggu ini menceritakan tentang dua musibah. Yang satu kejahatan manusia, yaitu orang Galilea, tentang kecelakaan yang dialami oleh ke-8 orang yang meninggal karena ditimpa menara di dekat Siloam. Mereka bercerita dengan sungguh kepada Yesus dengan nada mencela, dengan nada yang mungkin mukana bohinai matung sai bengis amanginang ya. Mencela orang-orang yang menjadi korban itu akibat dosa mereka. Harani dosa ni halahidui di nama Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang telah menjadi korban tersebut itu yang mendapat malapetaka akibat hukuman atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka sendiri. Semakin besar dosa yang mereka perbuat, maka semakin banyak juga kesusahan, penderitaan yang mereka alami. Itu pemikiran orang-orang Yahudi. Itulah tuduhan. Dan tuduhan itu langsung dibantah oleh Yesus. Yesus mengingatkan, Yesus memperingatkan orang-orang Yahudi. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Kita garis bawahi amang ina, bertobat. Kata bertobat berarti harus berubah. Kata bertobat berarti harus mendapatkan sesuatu pengampunan. Pertobatan adalah syarat mutlak. Syarat mutlak penuh untuk mendapatkan pengampunan dosa. Pertobatan ini yang diharuskan harus terjadi setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan setiap kita. Tidak terbatasi oleh usia. Aku jolo lansia doau aso mertobat. Aso jolo perkarejoni debata doau di jorona di bagasni debata. Akon jolo adong do posisiku di perkarejoan. Tidak amang ina. Pertobatan ini adalah untuk dihidupi setiap kita. Each one, setiap pribadi harus melakukan pertobatan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya di mulut saja,
Tidak cukup hanya di pikiran dan hati saja, tetapi di dalam realita kehidupan harus juga kita tunjukkan, kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena jelas upah dosa adalah maut atau kematian. Kematian bukan kematian fisik, tapi kematian iman. Ini yang harus orang-orang percaya hindarkan. Supaya terus kita hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kita tidak terucap di dalam perkataan kita menghakimi orang lain. Dan sering doa Mang Inang tanpa sadar kita ucapkan kata-kata yang tidak berwibawa, kata-kata yang tidak menyejukkan, kata-kata yang sering melukai, menyakiti sekitar kita, menyakiti suami kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak takut akan Tuhan. Amang Inang itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada saatnya setiap pohon dinantikan buahnya, dan disinilah berdasarkan perkembangan apa yang dihasilkan itu yang dinantikan oleh pertumbuhan dari pohon ara tersebut. Itu yang kita lihat di dalam nats berikutnya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sang pemilik kebun mengatakan, sudah 3 tahun yang menanti untuk buah dari pohon ara, tapi tak kunjung berbuah. Lalu matikan saja atau tebang saja. Indah dongbe lapatan nion, indah dongbe guna nion. Ini tidak berfungsi lagi. Sementara kita membutuhkan buahnya. Tetapi oleh sang pekerja di pohon atau di kebun ara tersebut mengatakan, "Pai tejo, lehen majo tiki, setahun naik. Biarkan, berikan waktu. Jangan dulu ditebas, jangan dulu ditebang atau dibuang atau diganti." Ibu bapak, kalau kita lihat pohon ara dimanapun, kalau kita lihat di kamus Amang Inang, di beberapa literatur buku mengatakan bahwa pohon ara merupakan pohon yang bisa ditanam di situasi apapun atau di tempat dimanapun, dia akan bertahan hidup bahkan puluhan tahun. Tapi pada kenyataannya dalam teks ini pohon ara tersebut tidak menghasilkan apapun. Amang Inang yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa setiap pribadi hendaklah bertumbuh ke arah Kristus dan berpusat hanya kepadanya. Di dalam Kristus, kita hendaknya bisa mencapai kepada kedewasaan iman. Hendak mencapai pengetahuan yang benar. Sehingga kita tidak mudah terikut-ikut oleh kebiasaan zaman yang salah. Onma tantangan yang sangat besar di era digitalisasi 4.0 di saat-saat ini, generasi-generasi muda atau generasi-generasi yang masih relatif, yang menjadi harapan kita. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mau didewasakan oleh firman. Madung sibuk dong. Di angka digital media. Kalaupun pandemi yang hampir 3 tahun yang kita terima, yang kita hidupi ini menjadi sebuah alasan
bagi kita. Sudah naadong nama Juon diperhadapkan ke kita. Tetapi apakah kita meninggalkan Allah, meninggalkan firman Tuhan? Tentunya tidak. Kembali lagi, back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan yang menjadi arahan, acuan, patron hidup setiap orang, terlebih-lebih anak-anak yang kita persiapkan. Menjadi takut akan Tuhan, bukan takut kepada media. Kalau nadong pulsa, nadong kuota, nadong mate handphone atau mate koneksi, waduh, masongon kehilangan sesuatu. Amang inang yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada banyak mungkin asumsi-asumsi yang bisa kita lihat saat ini, yang bisa kita respon. Di era yang sangat super canggih ini. Mari itu kita lihat dari sisi perspektif Alkitabiah. Wibawa Kristus itu harus hadir, harus dihadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Menjadi mesbah yang hidup. Menjadi mesbah yang sungguh-sungguh mulia. Yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan Allah. Sehingga murkanya tidak akan kita terima. Amang ina. Songon dia topik di bagasan minggu okuli hati haon madok. Bertobatlah supaya tidak binasa. Mubah sian dosa acunang mate. Ini sebuah tantangan. Ini sebuah pio-pio tuhita. Masing-masing nama mbege hatani Tuhan. Amang inang yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu, atau kalau kita mengingat bagaimana cara kematian para misionaris yang terdahulu yang membawa Injil ke Tanah Batak, termasuk doi tu Huriata, gereja Kristen Protestan Angkola, ia tumpe tidak lama mereka di daerah kita di Tapanuli Selatan, karena ada penggusuran mereka harus berjalan ke daerah Tapeng, Tapanuli Tengah, dan bahkan masuk ke daerah Tapanuli Utara. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang mereka bawa, itulah yang mereka suarakan. Tetapi apa yang dialami oleh mereka? Mereka dibunuh, bahkan dagingnya pun dimakan oleh halak Batak. Apakah para misionaris ini juga mati dengan cara mereka memiliki banyak kesalahan dan dosa-dosa mereka? Tidak. Asumsi itu salah. Bagaimana cara kematian seseorang? Bukan itu amanah. Tapi bagaimana kehidupan seseorang? Bagaimana kita berbuah, melakukan kebenaran? Ada sebuah kesempatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. We have time gitu amanginannya. Kita ada waktu masih dalam perubahan yang akan kita lakukan. Tadinya kita tidak percaya kepada Tuhan atau masih abu-abu atau kita memalingkan diri kita dalam 180 derajat. Kita meninggalkan salibnya. Tapi Tuhan masih menawarkan. Saya memberikan kamu waktu. Di waktu anugerah inilah kita mau merefleksikan diri kita. Merenungkan kehidupan kita. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan baiknya. Sehingga murka Allah, kematian itu, kematian iman itu tidak diberikannya kepada kita. Bertobatlah selama masih ada kesempatan. Itu artinya selama orang masih hidup, selama orang masih memiliki anugerah, hidup hatani endetai, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, melayani Tuhan. Mabaina denggantut, sekitar itu sudah melakukan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, mulai
dung hubain tu dana namenekon nah hubain dung tu debata. Karena itu amanginang yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Okuli menyuarakan ketika Okuli menyampaikan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Si malolokku tetap kuleon tu Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15a. Maka bertobatlah. Bertobat dengan kata metanoia di dalam bahasa Yunani yang artinya berbalik arah. Berbalik arah 180 derajat. Mungkin selama ini kita berjalan membelakangi salib. Lalu sebab itu mari kita berputar ke arah atau berbalik arah 180 derajat. Kita menghadap salib Kristus. Mungkin kita belum sampai kepada salib itu. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan menuju salib Kristus, marilah kita memiliki sebuah komitmen, sebuah kedisiplinan, berdekat, mendekat, di mana tadi ibadah kita mengarahkan dalam masa-masa prapaskah ini. Kita diarahkan bagaimana Yesus kita itu mengalami bahkan di puncaknya kematian. Tuhan memanggil kita untuk bertobat, hidup di dalam sikap yang benar sesuai dengan apa yang Allah, apa yang Tuhan, dan apa yang Yesus Kristus kehendaki. Bertobat hingga akhirnya kita menghasilkan buah pertobatan. Bertobat hingga akhirnya kita menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertobat? Dan sudahkah kita menghasilkan buah pertobatan tersebut? Ingatlah, jangan sampai hukuman Allah itu menimpa kepada diri kita. Tuhan Yesus memberkati firman ini amang-inang untuk kita sekalian. Amin. Mari kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan ada bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berubah, bertobat, karena Engkau masih menyediakan kesempatan. Kami akan ambil kesempatan itu Tuhan, bertekuk lutut di hadapan-Mu, meminta keampunan kesalahan yang kami alami. Sering tanpa sadar, perkataan, sifat, kelakuan kami mendukakan sesama kami, mendukakan Engkau, mendukakan Roh Kudus. Tuhan, mampukan kami mengendalikan diri kami di hadapan-Mu, di kaki salib-Mu ya Bapa. Ketika kami mengambil kesempatan dan mengintrospeksi diri kami, ada banyak berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami. Mampukan kami juga bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Sekalipun di tengah pandemi, kami boleh bersyukur. Kami melihat karya-Mu,
akan setiap hal, kecukupan yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat Tuhan di GKPA Parlagutan Surabaya, Resort Jakarta. Tuhan berkati setiap mereka ya Bapak, setiap kami, baik yang beribadah atau tidak, baik yang mereka yang sudah masuk di usia lansia, bahkan sampai kepada anak balita. Biar Tuhan yang memberikan pertumbuhan yang baik, memberikan pengetahuan dan kepintaran bagi yang sedang dalam pendidikan, mungkin yang saat ini akan menghadapi ujian-ujian akhir di kelas 12, kelas 9, dan kelas 6, bahkan di perguruan tinggi. Yang cukup umurnya, Tuhan sediakan dan berikan pasangan pendamping hidup. Yang mungkin saat ini ada yang lemah tubuh, Tuhan, Engkau pulihkan dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Yang berkekurangan di tengah keluarga. Oleh karena pandemi, kami tahu keadaan ekonomi yang saat ini naik turun dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah semakin melambung tinggi. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Cukupkan gerejamu, cukupkan jemaatmu untuk setiap hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu untuk setiap apa yang kami kerjakan akan diberkati oleh Tuhan, akan bertumbuh, akan diberkati, dan kami juga akan menuai dan memetiknya. Terpujilah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita hidupi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, dan marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oras Inang. Selamat hari Minggu, Amang, Selamat Inang hari Minggu, semuanya. Inang, Kami.
Horas. Terima kasih Horas, Inang, semua yang bergabung. Kiranya Tuhan memberkati kita, Amang Inang ya, sehat senantiasa. Salam kami dari Depok ya, Amang. Jikalau mengunjungi Jakarta, mari ke Depok. Siap, Inang. Terus, Inang. Oke, ibadah kita. Ya, silakan Inang berdiri ke depan. Ya, kita ucapkan, kita bernyanyi serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, bersama bersejahtera dalam pengasihan. Mari kita ucapkan Horas 3 kali. Horas, Horas, Horas. Salam dari Horas. Surabaya, Inang. Horas, Inang. Horas.